warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Caca Nap, cakap-cakap bareng Napi. Bersama saya Mr. Pras dan Bang atau kita panggil aja ya. Bang, Abang ini sebenarnya kasus apa sebenarnya? Terorisme. Hukumannya berapa tahun, Bang? Hukumannya 4 tahun. Nah, jadi teman-teman Caca Nap kali ini spesial nih karena kita langsung mewawancarai seorang napiter. Ya, ada baiknya kalian tonton video ini sampai habis agar tidak terjadi miskomunikasi. Oke, Bang Randy. Sebenarnya Abang kasus yang mana nih, Bang? Kejadian yang di mana Bang ditangkapnya? Kejadiannya itu pas waktu di Mabar. Di Mabar itu apa? Medan. Ya, ada beberapa orang Tanjung Balai lah datang ke situ. Ya mungkin namanya nggak bisa kita sebut ya. Iya. Mereka bawa bahan-bahan kimia. Bahan-bahan kimia. Untuk pembuatan bom. Oh, memang itu bahannya untuk itu? Iya. Abang tahunya memang untuk itu? Awalnya nggak tahu. Loh, kok bisa kayak gitu? Dibohongi sama mereka. Awalnya hanya kan ditanya ini untuk pembuatan apa kan. Mereka bilang ini untuk pembuatan sabun Sunlight. Oh. Terus searching kok bahannya seperti itu gitu ya kan. Contoh bahannya apa, Bang? Contoh bahannya? Satu aja disebutkan gitu. Khawatir aja kok bisa jangan disebut lah. Oh iya, soalnya aku pun nggak tahu ya kan. Karena nanti kalau mau tahu pada saat di ngomong-ngomong pribadi aja. Tapi jangan dibuat macam-macam. Iya, siap. Jadi searching lah. Ini bahannya kan keras gitu ya kan. Iya. Kalau kena tangan mungkin bisa melepuh. Iya. Terakhir tanya lagi sama mereka, baru mereka ngakuin ini untuk pembuatan pipol katanya. Tapi Wipol kena tangan nggak melepuh ya, Bang? Terus desak tanya, baru mereka ngaku. Tapi disuruh sumpah dulu. Oh. Untuk jangan bilang sama siapa-siapa. Abang disuruh sumpah? Iya. Oh. Sumpahnya orang Islam itu ya pokoknya harus memang benar-benar taatin lah gitu. Iya. Ya udahlah, saya bersumpah dulu. Nggak dikatakan nggak bilang sama siapa-siapa. Baru mereka ngakuin bahwasanya ini untuk pembuatan bom. Nah, untuk pembeliannya ini atau mereka mendapatkan barang ini dari mana, Bang? Dari apotek apa cuman? Enggak dari apotek. Jadi kalau bahan kimianya itu beli di toko-toko bahan kimia. Oh, ada toko-toko bahan kimia itu legal. Berarti mereka membeli itu secara legal dong? Iya. Nah, kenapa bisa ketangkap polisi itu gimana ceritanya? Ya mungkin ya memang udah diikutin ya. Karena memang udah terpantau ya. Jadi pada saat itu begitu kejadian tahu itu untuk pembuatan bom, sempat agak ngetes ya, mau ngeracik sedikit. Mereka ya saya juga ngelihat sih. Abang tahu lah ya. Tahu. Terakhir begitu tahu yang sebelah rumah ini marah, mengusir mereka secara halus. Jadi diusir lah mereka, terus nggak berapa lama dari itu mereka ketangkap. Tahu mereka ketangkap, saya lari. Oh, artinya bisa jadi mereka ini dilaporkan oleh tetangga tadi ya? Kalau dari tetangga nggak sih, mungkin karena memang napiter ya, memang dari awal memang udah sering diikutin gitu. Dari mereka ikut kajian-kajian, memang udah sering diikutin. Oh ya, jadi kita pun juga sempat bingung kenapa orang bisa bergabung ke komunitas mereka ataupun ke golongan mereka itu gimana, Bang? Awalnya Bang bergabung dengan mereka itu seperti apa, Bang? Kalau awalnya sih gabung-gabung ya paling hanya diajak ikut ngaji. Ngajinya ngaji tauhid, kajian tauhid ya. Kalau tauhid itu kan sebenarnya umum ya. Tauhid artinya kan mengesahkan Allah. Ya kan, yaitu la ilaha illallah. Nggak ada menjerumus ke ininya sih, ke jihadnya belum ada dulu. Nggak ada. Paling ya kalau masalah jihadnya itu kebanyakan nonton video. Video-video peperangan yang ada di Suriah. Ibaratnya apa ya, kalau doktrinnya itu istilahnya kayak doktrinnya itu ibaratnya kayak anak-anak kecil nonton film-film perang ataupun apa, langsung jadi meniru, termotivasi seperti itu. Apalagi melihat video tentang jihad di sana yang memang real ya, memang nyata. Ditambah lagi inilah kita harus membela umat Islam yang diperangi di sana. Nah, kenapa Abang bisa ikut tertarik gitu untuk gabung ke mereka tuh, kenapa bisa ikut?
Ya itulah karena bodohnya kemarin tuh. Karena menganggap benar gitu mungkin ya. Karena minimnya ilmu dulu ya. Menganggap hal ini benar, jadi ya yaudah memang ini jalan yang benar ya, ikut-ikut aja gitu. Oh gitu, nggak ada paksaan dari mereka juga? Nggak ada paksaan. Berarti memang orangnya itu awalnya dicekokin lah ya kita bilang ya. Iya. Dengan paham-paham seperti itu, dengan video-video itu. Iya. Ditanya lagi sama abang mau ikut apa nggak gitu? Iya. Oh iya. Berarti selama ini orang juga mengira kan mereka menarik-narik orang itu dengan paksa gitu. Enggak ada ya. Kalau paksaan enggak, cuma jika seseorang itu kadang udah keluar dari jamaah dan dia mungkin ya berbaur dengan masyarakat umum, dianggap suatu keharaman. Ataupun dia bekerja di suatu perusahaan, dianggap loyalitas. Itu bisa jatuh pada kekafiran. Yang itulah membuat seseorang itu terkadang takut gitu kan. Kalau aku keluar dari jemaah ini nanti aku dibilang kafir. Nah, terakhir ya udah mau nggak mau ya udah. Sesama Islam mengkafirkan Islam sih bang. Kan? Kalau dari paham mereka kan, orang-orang yang berhukum di negara ini, hukum-hukum demokrasi yang mengikuti sistem demokrasi dianggap kafir karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Iya benar. Cuman kan posisinya kayak saya nih ya, bagi saya ya, kita kan tinggal di Indonesia. Memang kita berlandaskan Pancasila. Iya. Kalau tadi negara ini terbentuk dari syariat Islam, semuanya Islam, dari akar-akarnya pun Islam, ya mungkin bisa dia seperti itu ya kan. Tapi kita kan Bhinneka Tunggal Ika ya kan, berbanyak suku, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Itulah pemahaman yang saya sekarang juga seperti itu ya. Kalau dulunya memang ya menganggap ya itu salah gitu. Tapi ya kalau sekarang toh di zaman Rasulullah dulu, sebelum Fathul Mekah, sebelum Mekah ditaklukkan, umat Islam Rasulullah dan umat Islam itu berbaur dengan masyarakat yang lain kayak musyrikin, orang Nasrani dan Yahudi. Tapi ya tetap berdakwah, tetap dakwah ya. Adapun Rasulullah ditindas, diperlakukan dengan kasar, Rasulullah tetap bersabar. Dan para sahabat pun pergi hijrah pertama itu ke Habasyah. Itu pemimpinnya adalah orang Nasrani. Iya, orang Nasrani, dan di sana juga mereka tidak menggunakan hukum-hukum Allah. Dan itu diperbolehkan. Jadi kalau menurut saya, apakah orang-orang yang tinggal di negara-negara yang tidak sesuai dengan syariat Islam dianggap kafir? Bagaimana dengan umat Islam yang ada di Amerika dan di negara-negara lain? Sebagai minoritas ya? Iya. Ya mungkin ini udah jalan abang lah kita bilangnya kan. Tapi kalau boleh tahu, abang tergabung di organisasi mana? JAD. Ya kalau di JAD itu kepanjangannya Jamaah Ansar Daulah. Kalau di luar negerinya mungkin ya, kalau dulu namanya ISIS, berubah jadi IS, biar masih kurang tahu banyak sih. Karena kalau IS ini dia lebih luas gitu. Orang-orang dari luar bisa masuk. Jadi apakah memang semua orang di organisasi JAD ini seperti itu bang? Nggak semuanya. Ada yang memang berkeinginan itu jihadnya di Indonesia ya, dengan melakukan bom bunuh diri di rumah-rumah ibadah ataupun di kantor-kantor polisi dan lain sebagainya ya. Ada sebagian lagi yang mereka inginnya berjihadnya itu bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. Karena kalau yang di Indonesia ini dilakukan masih belum sesuai syariat. Nah, caranya orang abang ini keluar negeri gimana? Ya bermacam-macam sih caranya. Ada yang nekat dengan cara berjalan kaki, ada. Sampainya itu. Wallahu a'lam. Mungkin mereka pernah melihat video dari YouTube ya, orang yang berjalan kaki umroh ya, dari Indonesia ke Mekah itu. Tapi naik sepeda itu dulu. Ada yang jalan kaki.
Terus ada juga yang menggunakan kapal laut, ada yang juga dengan menggunakan pesawat. Ya, ada yang berhasil tembus langsung tergabung ke sana, ada yang nggak berhasil ya langsung dipulangkan lagi. Ya kan, cuman kalau kita keluar negeri kan harus butuh visa, paspor, itu gimana? Mereka gimana? Kalau masalah dananya itu ya, kalau kami sendiri kemarin itu ngumpul-ngumpul uang sih. Ngumpul? Oh ya, ngumpul-ngumpul uang sendiri untuk pribadi? Pribadi. Wah, berarti bukan ada pendananya? Gak tahu ya kalau yang lain ya, mungkin ada juga yang pendananya ya. Mungkin kalau ya, yang abang alami lah, yang abang alami lah. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak. Kalau abang sendiri dulu niatnya seperti apa? Hijrah. Mau keluar negeri? Iya. Mau kemana bang? Suriah. Gabung sama ISIS dong? Iya. Iya. Berjihadnya di sana. Tapi banyak orang Indonesia di sana katanya bang ya? Yang udah gabung ya? Iya, banyak. Sempat kemarin ada berita bahwasannya mereka ingin, yang udah nggak tahan nih ya, ingin pulang ke Indonesia tapi nggak diterima gitu. Presiden kita juga nggak mau kan? Itu gimana tanggapan abang? Nggak tahu, mungkin apa ya? Mungkin mereka udah mengetahui bahwasanya terlalu berlebihan, terlalu gulunya mereka. Makanya mereka mau buat balik lagi. Sayang sih kalau sana pemerintahan Indonesia nggak menerima lagi ya. Mana tahu dia itu udah berubah pemahamannya. Iya, tapi itu kan satu sisi dari abang gitu kan. Iya. Sementara masyarakat umum bilangnya kan kalau udah ekstremis ini kan agak sulit. Untuk orang-orang yang seperti itu tidak ada tempat lagi mungkin. Makanya kita kan kembali ke diri sendiri. Seperti abang nih lah, apakah abang benar-benar udah tobat atau gimana? Alhamdulillah udah tobat. Iya ya. Ya, karena kan nggak semudah itu ya. Mungkin kalau pemahaman yang masih keras, mau ngobrol dengan yang apa ya, dengan orang-orang yang berada di dalam sistem kepemerintahan, ataupun mau mengikuti upacara bendera ya, kayak di sini ataupun sholat di belakang imam yang lain dari jamaahnya. Oh, ada juga yang nggak mau masuk masjid gitu? Jangankan seperti itu, sholat Jumat ataupun sholat di masjid seperti itu. Kenapa sholat Jumat? Kenapa? Karena mereka berpikirannya ya, masyarakat di Indonesia ini 90% itu mengikuti pemilu. Iya memang. Iya, coblos kan. Sedangkan paham dari JAD ini menganggap pemilu itu suatu kekafiran. Lah, dari mana? Karena apa ya? Dianggap kekafiran karena orang yang kita pilih ini nantinya akan menguatkan sistem selain hukum Allah. Berarti kalau siapapun yang Muslim yang ikut sistem pemilu berarti dia ikut menguatkan sistem selain Allah tadi. Iya. Aku juga heran kemarin sempat ada peristiwa bom di Mabes Polri. Itu dia bikin surat bahwasannya orang tuanya dilarang untuk ikut-ikut pemilu gitu. Berarti memang itu. Berarti dia itu juga gabungan dari JAD. Iya. Anggota dari JAD bisa jadi. Kalau memang udah seperti itu ya melakukan bom bunuh diri udah jelas JAD dia. Dia bukan bom bunuh diri, dia bawa senjata nembakin polisi. Iya, udah jelas JAD. Udah jelas JAD ya. Iya. Karena menganggap dari presiden dia menganggap kafir, dari kepolisian, terus dari oknum-oknum yang berada di dalam kepemerintahan udah dianggap kafir. Mau dari itu MPR, DPRD, dari gubernur, wali kota, bahkan sampai ke Kepling sendiri. Yang paling dasar ya. Itu udah termasuk kafiran. Kalau menurut abang, tindakan yang diberikan polisi itu tegas terukur itu betul? Gimana? Tegas dan terukur artinya dia memang dilumpuhkan lah kita bilang kan. Karena dia kan membawa senjata nih. Kita nggak tahu senjatanya itu asli apa revolver kah atau airsoft gun, ya kan? Ternyata ya setelah dicek itu airsoft gun. Kita kan nggak tahu kalau nanti bahaya sama polisi. Ya itu bagus. Iya. Karena ya kalau nggak dilumpuhkan mungkin dia akan melumpuhkan yang lainnya. Iya kan. Seperti itu sih.
Itu dari itu pendapat abang ya. Iya. Bang, kan kalau misalkan organisasi teroris yang dulu-dulu nih ya, sebelum orang abang JAD saya tahu, ada latihan-latihan militer ya bang, apa benar? Sebagian mungkin ada yang latihan-latihan militer ya, cuma nggak tahu di mana. Kalau sendiri dulunya. Yang abang ngalamin? Pada waktu kejadian yang di Medan itu, beberapa orang yang ketangkap, 4 orang, aku sempat lari ke Aceh. Ke Aceh daerah sana lah. Iya. Paling latihannya itu ya kayak push up. Semi militer. Iya, semi militer. Push up terus ya lari-lari. Udah ada megang senjata? Kalau senjata api nggak ada. Paling senjata kayak apa ya? Senapang angin gitulah. Senapang angin. Peluru yang kecil-kecil tuh. Iya. Itu istilahnya untuk melatih akurasi. Iya ya. Sama panah juga. Panah, iya. Itu nggak ada yang tahu daerah orang sekitar bang? Masyarakat sekitar ya tahu lah, nggak mungkin nggak tahu mereka kan. Cuma mereka memang kemarin tuh daerahnya itu agak ini ya. Terisolasi. Hutan enggak, mungkin ladang-ladang masyarakat ya. Terpencil. Iya terpencil, jauh dari pemukiman. Itu bentuknya camp atau perumahan? Ada rumah paling gubuk lah beberapa biji. Yang selebihnya itu kami pakai tenda. Tenda-tenda camping ya. Berapa lama bang ikut kayak gitu? Sebelum akhirnya kabur lagi ke Padang Sidempuan. Berapa lama di Aceh? Dari bulan Agustus, September, Oktober, November. 6 bulan. 6 bulan. Sekitar 6 bulanan gitulah. Itu udah mulai tercium ya? Udah terciumnya itu udah dari ini yang kami sadari ya. Iya. Udah dari bulan Oktober itu udah tercium lah. Udah banyak yang ngikutin orang-orang mungkin ya dari pihak dari kepolisian ya. Iya. Dari masyarakatnya juga sebenarnya udah gerah sih. Iya. Karena perlakuan kami di sana mungkin ya ada sebagian dari kami itu nggak ramah terhadap masyarakat Aceh sana. Ya iyalah, padahal dia bukan orang situ ya. Tidak ramah, terus nggak mau mengucapkan salam, menganggap kafir orang-orang yang ada di sana juga. Orang asli sana dianggap kafir juga, ya Allah. Bahkan ya sebagian dari kami juga mengatakan di sana itu udah bukan masjid lagi dibilang, kuil. Waduh. Masjidnya mereka dibilang kuil. Iya. Waduh. Karena di sana terpajang foto-foto ini ya, foto-foto caleg-caleg nih. Kok baru ini aku tahu di masjid ada foto caleg. Terus di sana juga kebanyakan ya yang kami lihat itu kan. Ini pemahamanku dulu ya. Dibilang di sana itu penyembah kubur, memohon sama orang yang ada dalam kuburan. Cuman kan itu istilahnya adat istiadat mereka bang, kita juga nggak bisa campuri sebagai orang luar. Kalau yang pemahaman aku sekarang, kita nggak tahu, kita nggak bisa menghukumi orang itu secara langsung dia itu penyembah kubur. Bener. Karena kita nggak tahu, bisa jadi dia hanya lagi ziarah, ataupun dia berjualan di situ. Kita nggak bisa menghukumi orang secara gaib, itu hanya Allah yang tahu. Jadi bang, gimana sih kalau misalkan kita nih tinggal di suatu daerah lah kan, daerah yang baru lah, bukan daerah asal kita gitu. Ciri-cirinya kita mengenali orang-orang yang ekstremis ini seperti apa bang? Ini menurut saya dulu ya. Iyalah, karena kan abang yang ngalamin. Karena kalau yang menurut orang lain kan mungkin bisa jadi berbeda ya. Iya. Kalau aku sendiri, yang nggak kasat mata, kalau mungkin kayak tadi dia abang bilang mengkapir-kapirkan orang, ini terlalu tidak friendly sama orang, itu kan kita tak wajar, sadar kan. Yang nggak nampak kasat mata itu gimana? Lebih menutup diri dia. Terus nggak mau ikut sholat di masjid. Ya padahal dia muslim ya. Iya. Tapi ya toh perintah untuk sholat itu kan wajib kan. Iya wajib. Apalagi untuk berjamaah lagi kan, dia nggak mau. Bahkan untuk sholat Jumat terkadang nggak mau juga.
dan dia nggak mau mengucapkan salam sama kita. Kalau kita mengucapkan salam sama dia, dia hanya mengatakan waalaikum. Waalaikum aja. Itu apa pengertiannya kalau dia? Bagimu aja mungkin. Oh, kan biasa keselamatan bagimu juga kan? Dan bagimu gitu kan. Wallahu a'lam ya, memang itu artinya masih belum terlalu ini sih. Nanti di ini aja. Terus apa ya? Kalau cadar ya. Iya ya, yang muslimah gimana yang muslimah? Kita belum tahu ya. Kalau cadar ya mungkin banyak dari paham-paham yang lain kayak jemaat tabligh yang memang diterima sama pemerintahan, ya mereka juga memakai cadar ya. Yang kemarin ngebom di Makassar kan pakai cadar bang. Ya bang nggak tahu ya. Iya. Kita nggak bisa menghukumi orang yang bercadar ini langsung teroris kan? Iya nggak bisa, nggak boleh pun. Nggak boleh. Biasanya tuh kebanyakan kalau yang teroris ini ya, istrinya bercadar, nanti suaminya itu pakainya kayak setelan preman. Bukan pakai jubah-jubah ini? Bukan, tapi ya? belum tentu juga ya, belum tentu juga. Bisa jadi istrinya yang memang udah mendapatkan hidayah, suaminya mungkin belum gitu ya. Ya perlu detail lah untuk mengetahuinya itu. Ya teman-teman, jadi pernyataan Bang Randy ini jangan jadi patokan buat kalian untuk menghakimi orang di sekitar kalian, bukan, tapi ya diwaspadai aja deh, ya kan? Atau gimana bang? Ya kalau menurut aku sih apa ya, ya mungkin penuh resiko juga nanti kalau yang seperti itu, apa ya, jika melihat orang-orang yang terkesan jauh gitu, coba aja dekatin, rangkul. Bukan dirangkul gini ya. Maksudnya ya diajak ngobrol dan lain sebagainya lah. Karena mereka juga masih Islam juga, masih saudara kita juga. Hanya pemahaman mereka aja mungkin yang terlalu berlebihan. Kalau bagi aku sendiri, karena kurangnya ilmu. Toh kita sendiri apa ya, ada 4 mazhab di dunia ini. Mungkin ya sekarang udah 5. Mazhab Ja'far, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad. Dan mereka ini nggak pernah saling berdebat ataupun berperang ataupun bagaimana, tetap menghargai. Jadi maupun dia itu apa ya, dia itu Muhammadiyah, NU, dan Al-Basriyah dan yang lainnya, selama dia masih sholat, dia masih Islam. Benar. Jadi kalau orang-orang JAD, kita melihat orang-orang yang apa ya, nggak mau sholat di masjid, coba dirangkul mereka, mungkin ya mereka kurang sedikit pemahamannya gitu. Iya. Jadi Bang Ren, apa pesan-pesannya untuk teman-teman di luar sana, anak-anak muda kita bahkan yang mengikuti arah yang salah itu, supaya tidak terjerumus seperti abang ini, gimana? Ya sarannya pelajarilah agama ini dari Al-Quran, Sunnah, dan jangan dilihat dari hanya satu orang yang menyampaikan, tapi dikutip dari banyak ustadz lah. Di dunia ini ada 4 mazhab, bahkan 5 mazhab. Selama dia masih berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah, dia Islam, tidak bisa kita kafirkan. Dan dia masih saudara kita, nggak boleh kita memerangi mereka, bahkan kita nggak boleh menyakiti mereka. Iya benar. Bahkan ada apa ya, pendapat dari ulama sendiri, jika tetangga kita itu Nasrani pun sekalipun, dia memiliki hak tetangga. Dan untuk perilaku ekstrim yang di luar sana, umat Nasrani yang di luar sana itu mereka tidak memerangi. Kita hanya boleh memerangi orang yang memerangi kita. Benar. Untuk orang yang tidak memerangi kita itu nggak boleh diperangi.
dalilnya itu ya surah Al-Baqarah, mungkin bisa lihat sendiri di ayat 190. Diizinkan berperang jika kamu diperangi. Kurang lebih seperti itulah. Saya lupa ininya artinya. Hanya itu aja yang bisa sampaikan, tapi ya untuk kalian yang di luar sana banyak-banyak belajarlah. Jangan hanya sebagian orang aja yang belajar, tapi kalian juga. Toh udah banyak kitab yang dicetak di luar sana, bahkan kita udah memiliki HP ya sekarang ya. Aplikasi-aplikasi mungkin udah banyak, dari hadis, Al-Quran juga udah ada aplikasinya. Intinya banyak baca lah. Iya, banyak baca. Dan hargai perbedaan juga. Pasti. Mau dia itu NU, mau dia itu Muhammadiyah, mau dia itu Salafi. Itu masih sesama Islam ya? Mau dia itu Jamaah Tabligh, mereka masih Islam. Kita nggak boleh juga asal-asalan, wah ini bid'ah. Iya, nggak boleh. Karena belum tentu apa yang kita lakukan itu benar. Toh bisa jadi apa yang dia lakukan itu ada dalilnya juga. Dan kita ini sama-sama mencari kebenaran, bukan sama-sama mencari kesalahan. Itu sih pesan-pesannya. Jadi teman-teman, negara kita ini sedang darurat terorisme, Bang. Jadi di mana-mana terjadi pengeboman, penembakan, segala macam. Ya, saya juga berharap teman-teman di luar sana tidak ada yang terjerumus atau bahkan sampai ke dalam penjara. Jadi Bang, ini kan udah berada di dalam lapas nih ya, udah jadi napi kita bilang. Gimana perasaan Abang sekarang? Alhamdulillah. Karena ya dari awal ditangkap juga udah mulai bersyukur gitu ya. Oh iya. Dari bisa lepas dari semua itu ya. Dari sebelum ditangkap juga memang udah berubah pemahaman ya, udah mulai berbaur sama masyarakat. Inginnya itu memang diterima oleh masyarakat ya. Ditambah lagi ditangkap, bersyukurnya itu ini sih, makin banyak pengetahuan ya. Yang dulunya kami menganggap polisi itu adalah ansor togut. Ya mungkin ya masyarakat mungkin masih masih belum familiar ya dengan perkataan, dengan bahasa togut ataupun ansor togut. Ya kalau togut itu, kalau dari paham-paham JAD mungkin mengatakan inilah pemimpinnya gitu. Kalau ansor ini adalah penguatnya, seperti polisi, TNI dan lainnya. Jadi begitu saya ditangkap, saya lebih mengenal ternyata, oh beginilah mereka dari kepolisian. Bahkan saya sendiri ditangkap ini orang Nasrani ya. Pada saat waktu masuk sholat, ini udah masuk waktu sholat dulu. Itu orang Nasrani ya? Iya. Orang Nasrani, wudu, diantari, ya udah. Ya mungkin wajar ya, memang karena mungkin napi ya yang diikutin gitu ya. Iya. Tapi dia pula yang mengingatkan ya. Dia yang mengingatkan. Iya. Dan mereka juga masih sholat. Iya. Ya kan. Terus ditambah lagi wawasan, banyak baca buku ya. Iya. Dari sanalah banyak baca buku, perbedaan, gak boleh bertengkar pun. Iya. Selama dia masih berpegang pada Al-Quran dan Sunnah. Terus ada sih harapannya sih, ya semoga saya nanti pada saat bebas, masyarakat mau menerima saya gitu. Ya jangan dilihat background saya yang dulunya, masa lalu, tapi lihatlah saya ini yang sekarang gitu. Iya benar. Dan saya harap juga ya masyarakat juga percaya gitu. Dan saya juga memaklumi ya, mungkin ada masyarakat ataupun oknum-oknum tertentu yang ini ya, yang belum bisa menerima, itu wajar sih. Kalau saya sih mikirnya Bang, bagaimana dengan teman-teman Abang yang dulu, apa nanti setelah bebas mereka nggak mencari Abang lagi? Wallahu a'lam ya, itu hanya Allah yang tahu ya. Kita nggak tahu. Tapi ya apapun itu nanti yang terjadi di luar itu udah kehendak Allah. Ya kalau mereka pun mengincar saya nantinya, dan
Allah berkehendak saya mati, ya itu juga kehendak Allah. Saya berserah diri kepada Allah. Iyalah. Jadi teman-teman semuanya, Bang Randy ini selama di lapas, sebelum ke lapas juga ya dia sudah menyatakan ikrar NKRI, deradikalisasi. Nah, selama di lapas juga dia mengikuti semua kegiatan ataupun pembinaannya itu dengan maksimal, Bang ya. Dimana ada upacara bendera, upacara kesadaran berbangsa dan bernegara, atau juga sholat Jumat rutin ya. Iya. Jadi saya rasa untuk Bang Randy sendiri ini udah berubah lah selama di sini. Itu juga yang kita harapkan dari dia, supaya nanti dia diterima lagi di masyarakat gitu. Ya saya juga nggak bisa bilang kalau Bang Randy ini pure sudah murni 100%, itu ada di hati dia sendiri. Jadi Bang, itu dulu lah cakap-cakap kita hari ini ya. Terima kasih udah mau hadir di Cacanap, cakap-cakap bareng Napi. Iya. Jadi alhamdulillah ya, terima kasih juga ya, mungkin biar apa ya, menambah pengetahuan masyarakat di luar sana juga. Ya supaya juga masyarakat ataupun generasi muda kita tidak terjerumus ke dalam lembah hitam ini ya. Iya. Terima kasih Bang Randy ya. Itu aja akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tune guys. Cakap-cakap Napi, jangan ada cakap.